Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Masjid Air Basirah dan peserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kitab Fikih Muyasar, dan kita sekarang ada pada pertemuan ke-9. Insyaallah pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang bejana atau wadah. Dalam bahasa Arab disebut dengan aniyah. Aniyah adalah suatu tempat atau wadah untuk menampung air atau menampung barang lainnya yang terbuat dari besi atau bahan yang lainnya. Ini yang disebut aniyah atau bejana. Hukum asal penggunaan bejana atau wadah itu adalah boleh, halal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di bumi. Ayat ini menjadi dalil bahwa seluruh bejana itu boleh digunakan dari bahan apapun dan untuk keperluan apapun. Baik, sekarang kita akan masuk ke permasalahan pertama dalam kitab ini. Di sini disebutkan apa hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk bersuci. Sekarang kita sedang membahas bab bersuci dan apa hukumnya menggunakan bejana emas dan perak untuk bersuci. Misalkan untuk menampung air, kemudian kita wudhu di situ, atau untuk menampung air kemudian kita mandi wajib di situ dengan air yang ada di bejana itu. Apa hukumnya? Di sini disebutkan bahwa diperbolehkan untuk menggunakan seluruh bejana, baik untuk keperluan makan, minum maupun keperluan yang lainnya, dengan syarat bejana tadi adalah bejana yang suci dan halal untuk digunakan. Walaupun harganya mahal. Walaupun harganya mahal, boleh untuk digunakan. Kenapa seperti ini? Karena tadi hukum asal menggunakan bejana dari bahan apapun untuk keperluan apapun itu halal berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Namun ternyata di sini ada pengecualian, ada yang dikecualikan, yaitu adalah bejana, wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk dipakai sebagai tempat makan dan tempat minum. Ini dikecualikan berdasarkan sabda Nabi SAW, La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kalian jangan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan kalian jangan makan dari piring-piring, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena wadah yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti ketika di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tegas bahwa Nabi melarang untuk menggunakan bejana, wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Kemudian dalil kedua adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Beliau bersabda, Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam.
orang yang minum dari wadah, tempat, gelas yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia itu sedang menuangkan bara api neraka ke dalam perutnya. Maka ini menunjukkan larangan menggunakan bahan yang terbuat dari perak untuk minum. Maka dua hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak itu haram, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Adapun keperluan lainnya, menggunakan bejana emas dan perak untuk keperluan lain selain makan dan minum, misalkan untuk mandi, untuk bersuci, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Jadi kalau tadi ditanya, apa hukum menggunakan bejana emas dan perak untuk bersuci sebagai wadah air untuk kita bersuci, maka jawabannya adalah boleh. Kalau kita punya wadah dari emas dan perak, kemudian kita gunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi misalkan, maka diperbolehkan. Kemudian yang perlu dicatat di sini ada keterangan tambahan dalam kitab, bahwa larangan untuk makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak itu adalah ketika satu, bejana emas dan perak itu murni terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang kedua adalah bejana yang ada lapisan dari emas dan perak. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah bejana yang ada campurannya dari emas dan perak, walaupun hanya sedikit. Ini tiga keadaan ini dilarang. Bejana yang terbuat murni dari emas dan perak dilarang. Bejana yang dilapisi dengan emas dan perak dilarang. Bejana yang ada campuran emas dan peraknya juga dilarang. Ini pembahasan kita pada pertemuan ke-9 ini. Tentang bejana. Bejana tempat atau wadah untuk menampung air dan lainnya, yang terbuat dari besi dan yang lainnya. Hukum asal menggunakannya boleh, halal, dikecualikan adalah makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Adapun keperluan lainnya dengan bejana emas, perak atau bejana lainnya maka diperbolehkan. Ini pembahasan kita, digarisbawahi bahwa misalkan bersuci, mandi wajib menggunakan bejana emas dan perak, maka itu diperbolehkan. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.